Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Ya, senang sekali kita mau bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari beri salam. Depan, kiri, kanan, belakang. Katakan Allah kita baik. Haleluya. Ya, haleluya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap perkenanan-Mu atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami boleh datang di tempat ini, di tempat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik dalam pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Kami mau menikmati hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Setiap di dalam pergumulan Engkau ada menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sertai setiap kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau mengecap dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau berikan pujian kita hanya kepada Tuhan. Mari katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan
kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sekali lagi berikan tos satu dengan yang lain. Katakan, Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan, amin. Bahwa Tuhan Allah kita maha besar. Ya Allah kita yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat. Mari berikan yang terbaik saudara. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh tak tergoyahkan, takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Kau yang berikan yang terbaik buat kami. Haleluya. Mari saudara tepuk tangan di atas kepala. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh katakan Yesus, nama di atas segala nama. Oh Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru nama-Mu Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau beri atas kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sertai setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau dekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau dekat kepadamu ya Yesus. Membawa sembah kami. Mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Dekat padamu, itu rinduku. Benar Yesus. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
saudara kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan.
dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita sama-sama berdoa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Seorang ibu 2 bulan yang lalu rindu untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Hari ini Kau jawab doanya. Sekarang sudah datang mengenal Engkau, datang beribadah. Dan kami percaya Tuhan, satu orang bertobat seisi rumahnya diselamatkan. Terima kasih buat jawaban doa selama 2 bulan ini Tuhan Yesus. Dan seorang anak muda ya Tuhan, kami berdoa untuk pokok doa. Seorang anak muda yang mengalami sejak SMP. Kepalanya sakit dan sering kambuh. Sampai detik ini Tuhan Yesus masih dalam pergumulannya. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang sama. Engkau Jehovah Rafa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, anak muda ini sembuh saat ini juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, tahun 2024 ini tinggal 2 bulan lagi. Tapi kami percaya visi yang Kau taruh di atas hati gembala kami Tuhan, Pastor Daniel Susanto, tentang tahun ini adalah tahun promosi dan kelimpahan. Kami percaya Tuhan, sebelum mengakhiri tahun 2024 ini, promosi dan kelimpahan terjadi atas gereja kami, atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat keberadaan Pastor Billy Lantang yang Kau kirim ke tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kebenaran firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Merubah paradigma kami. Membawa kami semakin mengerti pentingnya melekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan pada waktu kami pulang dari tempat ini. Kami akan diperbarui dan kami akan dimerdekakan. Karena firman-Mu berkata di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kami percaya kemerdekaan itu mulai terjadi atas hidup kami di ibadah malam hari ini ya Tuhan Yesus. Urapi Pastor Billy Lantang Tuhan Yesus, hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan, isi hati-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman ini disampaikan kepada kami Tuhan Yesus, itu firman yang memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik kekal selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapakku yang baik kekal selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, yang siap diberkati bersama katakan amin. Tuhan, kami percaya hari ini roh Tuhan yang ada di dalam kami akan menasehati kami dan akan menerangkan firman ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Belum? Jangan ngantuk ya. Oke, saya mau curhat aja. Karena ini yang saya dapati selama 26 tahun saya pelayanan. Dan saya mau kita mengerti supaya kita ini jadi orang Kristen gak malu-maluin gitu ya. Karena kalau kita bilang bahwa saya orang Kristen dan kita dikasih tahu sama orang, kamu orang Kristen, terus kita bilang iya. Kalau kita gak ngerti bobot daripada arti kekristenan, kita
justru akan menjadi orang yang stres, gampang depresi, dan hidupnya nggak jadi dampak buat orang lain, dan kita kebingungan sendiri akhirnya. Saya coba kasih kisahnya ya dari awal ya. Dari pertama kali jemaat mula-mula sampai nanti Bapak Ibu ikutin aja. Mudah-mudahan bisa nih 40 menit ini ya. Jemaat mula-mula itu ketika tumbuh bersama, itu mereka, kalau kita belajar sejarahnya amazing lah, luar biasa lah. Saya banyak meneteskan air mata lah lihat apa yang mereka lakukan kalau kita baca benar-benar. Waktu mereka bertumbuh, itu Alkitab nggak ada. Mereka semuanya percaya sama Yesus gara-gara murid-murid Yesus kasih kesaksian sama mereka. Dan murid-murid Yesus ini adalah murid-murid yang diinvestasikan firman Tuhan hanya sekian lama sama Yesus. Dan waktu dia ditangkap, dia naik ke kayu salib, semua kabur. Semua kabur, yang satu menjual, yang satu menyangkal. Cuman satu yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib, cuman Yohanes. Dan itu sebabnya dia menulis kitab Injilnya beda, bukan sinoptik, tidak serupa seperti Matius, Markus, Lukas. Makanya dia mulai dengan sebuah kalimat pada mulanya adalah firman. Dia nggak pernah bahas tentang kelahiran. Karena dia melihat kasih yang sebenarnya terjadi mati secara brutal di depannya dia. Dan bahkan waktu sebelum Yesus mati di kayu salib, dia titip ibunya kepada Yohanes. Jadi dia dapat tulisan-tulisan itu juga dari pandangan mata dari ibunya Yesus. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Dahsyat. Kabur ya mereka ya. Terus orang ring satunya mereka pasti ngomong gini, sayang ya gak ada tim cadangan. Kalau ada tim cadangan pasti ada yang gantiin lah kira-kira begitu. Karena mereka lihat dari mata jasmani mereka nih semuanya bubar nih udah nih grupnya nih. Yesus tenang aja. Dia tahu bahwa sebentar lagi ada kuasa kebangkitan. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan kirim Roh Kudus ke dalam setiap mereka. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu selalu ada di atas manusia, nggak pernah di dalam manusia. Roh Kudus ada di atas manusia dan itu biasanya Roh Tuhan hinggap di atas manusia dan kemudian Roh Tuhannya tinggalin dia. Karena belum ada mediator, belum ada Yesus. Waktu kemudian ada kuasa kebangkitan, mereka tercengang-cengang lihat Yesusnya bangkit dari kematian. Tiba-tiba semua firman yang ditaburkan di khotbah di bukit lah, prinsip kerajaan di perumpamaan, ada 6 perumpamaan yang ada di Matius 13, semuanya jadi nyata buat mereka. Wow, mereka pasti ingat nih, wow, itu toh yang diajarin gitu. Tiba-tiba jadi kehidupan buat mereka. Dan akhirnya yang terjadi adalah ketika itu terjadi sama hidupnya mereka begitu semangat dan mereka lihat sendiri dia bangkit, mereka lihat sendiri dia naik ke sorga, mereka mulai beritakan Injil ini kemana-mana dan gak ada takutnya. Murid-muridnya menjungkir balikan dunia dengan Injil. Mereka pergi kemana-mana, mereka nggak peduli, mereka kadang-kadang harus ngungsi karena mereka mau dianiaya dan lain sebagainya. Mereka pergi, bahkan mereka mungkin meninggalkan keluarga, teman-teman dekatnya, tapi mereka tidak pernah tinggalkan iman mereka. Mereka pergi dan mereka mengabarkan Injil tanpa Alkitab. Karena saat itu cuma ada Taurat. Makanya kalau kita baca di jemaat mula-mula terjadi perselisihan antara Petrus sama Paulus. Ini masih harus disunat gak ya? Gak perlu, udah selesai di kayu salib, masih kali, masih bingung mereka. Karena masih dicampur-campur sama Taurat. Gak perlu, itu kan cuma tanda, kita udah gak perlu lagi, Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Mereka pasti bertengkar tuh saat itu. Paulus yang kasih tahu sama dia tentang karya salib yang luar biasa. Dan pasti Paulus juga ngomong gini, lu ada di situ, kok lu gak ngerti-ngerti sih? Gue yang bertobat udah lebih dari lu, kok masih gak mudang-mudang, pasti bertengkar lah mereka. Akhirnya timbul kesepakatan. Intinya begini, kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, itu pilar gereja mula-mula tuh mereka belajar pelajaran rasul-rasul. Mereka belajar Alkitab, mereka belajar Taurat maksudnya. Mereka harus belajar pelajaran-pelajaran yang kasih karunia. Mereka belajar akhirnya yang dikatakan bersama-sama untuk empati, saling membagi. Mereka berdoa, mereka perjamuan kudus. Ya. Dan mereka lakukan itu semuanya. Dan mereka berkumpul semuanya dan tiba-tiba di Kisah Rasul 2 ayat 47 Tuhan menambahkan jumlah mereka ribuan tiap hari. Saya kalau baca itu cukup menggelitik sih karena saya 26 tahun pelayanan. Saya udah masuk ke ribuan gereja mancanegara. Bapak Ibu kalau tanya sama saya, Pak Billy ngembalin gereja enggak? Saya enggak panggilan. Saya bukan panggilan untuk mengembalikan gereja, jadi saya bergeraknya di yayasan. Jadi status saya kalau di gereja hanya jemaat. Nah, waktu saya masuk nih kemana-mana gitu ya, ke gereja-gereja. Dan lihat
eh, tata ibadah dan lain sebagainya. Itu cukup menggelitik juga karena biasanya ada orang-orang bilang gini, Tuhan tambahkan Tuhan dan isi kursi-kursi kosong. Ngemis-ngemis sama Tuhan supaya Tuhan tambahin jemaat. Dulu ya, Tuhan tambahin jemaat tanpa ada yang minta. Karena Tuhan tahu ketika jemaatnya dikasih pasti diurusnya dengan benar. Karena mereka radikal banget buat Tuhan. Nah yang terjadi adalah ketika ini mulai banyak orangnya. Gak bisa dong, akhirnya cuma sekedar banyak aja terus gak ada yang ngurus. Tiba-tiba dapat hikmat Tuhan dari roh Tuhan hinggap di atas Paulus dan Paulus mulai membentuk penatua-penatua. Ikuti pelan-pelan ya. Waktu dia bentuk penatua-penatua tiba-tiba dibentuk lagi apa yang namanya bendahara. Dan bendahara ditugaskan kalau sampai nanti gue kirim Timotius atau gue kirim anak buah gue pelayanan di tempat lo urusin dia ya. Lo kasih tumpangan, lo bayarin tuh ongkosnya. Dan kasnya gereja ini kita harus kasih ke janda-janda. Dia bilang gitu. Bantuin tuh janda-janda. Waktu terbentuknya gereja mula-mula, itu terbentuknya secara organisme, secara natural. Semua datang dengan satu tujuan, mau cari Yesus dan mau percaya sama Yesus. Oke, awalnya begitu kan? Waktu mulai terbentuk penatua, terus ada bendahara, timbullah yang namanya organisasi. Dari organisme jadi organisasi. Nah, waktu dengan berjalannya waktu, sampai akhirnya kesini nih hari ini, manusia mulai membuat agama ini, termasuk agama Kristen. Waktu orang membentuk agama-agama, sekarang saya tanya tujuannya agama dibentuk untuk apa? Untuk cari Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan akhirnya mereka mulai berpikir, nih semua agama ya. Mereka mulai berpikir, apa yang menyenangkan Tuhan yang kita cari, yang kita sembah ini ya. Oh buat aja begini, mereka saling berdiskusi dan lain sebagainya. Termasuk agama Kristen. Tiba-tiba terjadi perselisihan, gak boleh doktrin lo salah, doktrin gue yang benar dan lain sebagainya. Terjadilah perpecahan, hari ini ada ribuan sinode. Hari ini ada ribuan denominasi dan ribuan tata ibadah. Ada satu gereja yang sebelum saya khotbah semuanya berlutut. Ada kayak gitu. Ada yang ibadahnya 2 jam. Ada yang ibadahnya sejam. Ada yang ibadahnya worship leadernya gak pernah bilang suruh bangkit berdiri sebelum khotbah. Semuanya berdiri sendiri-sendiri pas udah ref, udah tahu. Nanti udah gitu tinggal dipanggil ke depan. Macam-macam tata ibadahnya. Ada yang mic-nya nancep di mimbar. Jadi saya gak bisa jalan-jalan. Terus karena mic-nya cuman pendek jadi saya ngomongnya begini. Terus kalau saya ngomong-ngomong sesuatu yang lucu semuanya gak boleh ketawa. Semuanya begini tutup mulut. Pokoknya ketawa dalam hati aja pokoknya gitu. Gak boleh berisik. Nah dengan adanya perbedaan-perbedaan ini mulailah kepala ini sama kepalanya ini saling ribut. Timbul politik kekuasaan, politik uang. Jemaat sama jemaat juga saling ribut dan saling ngejek. Gereja lo kagak tepok tangan, kering. Gereja yang gak tepok tangan, mencibir gereja yang tepok tangan. Gereja lo tepok tangan rame amat, gak menghormati hadirat Tuhan katanya gitu. Udah gak ada habisnya deh. Begitu ya terus bertahun-tahun. Dan semuanya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak sadar bahwa satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, gak pernah bawa agama. Dia turun menjelma jadi manusia, dia buka dirinya untuk supaya manusia bisa kenal dengan dia dengan intim. Itu cuma Yesus. Cuma Yesus. Jadi itu sebabnya saya kasih tahu ini semuanya supaya Bapak Ibu mengerti. Orang yang beragama Kristen itu beda sama orang Kristen. Orang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena orang Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Mereka disebut orang Kristen itu sama orang-orang yang ngejek mereka. Kita harus ngerti dulu nih sejarahnya nih. Supaya kita ngerti bobotnya kalau saya bilang saya orang Kristen. Jadi di awal itu Yesus kan selalu bilang sama mereka, follow me, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Semua digituin sama dia. Dia gak pernah bilang ikut agama Kristen, gak ada kayak gitu. Ikut aku pokoknya. Sekarang gini, orang gak mungkin bisa kenal Billy Lantang kalau saya gak membuka diri saya. Saya punya karunia untuk tahu nih orang toksik, nih orang gak toksik. Saya punya karunia itu, gak tahu lah itu dari Tuhan lah pastinya.
Jadi kalau udah ngumpul saya ketemu orang kan udah ribuan lah mungkin, nggak tahu lah, udah terlalu banyak lah orang. Nanti kalau ketemu ngobrol, ada kayak ada rasa gitu ya, toxic nih. Saya akan shut down langsung, tek gitu. Saya cuman kasih tahu seperlunya aja. Dia nggak akan pernah bisa tahu saya lah, betul nggak? Tapi ketika saya ngumpul sama teman dekat, sama sahabat dan lain sebagainya, saya akan buka diri. Mereka tahu sisi-sisi yang orang lain nggak pernah lihat. Nah, orang bisa kenal saya, orang bisa kenal Bapak Ibu kalau kita buka diri kita untuk mereka, betul gak? Yesus datang ke muka bumi, dia buka dirinya selebar-lebarnya. Dia bilang, follow me, ikut aku, kenali aku siapa. Jangan cuman kenal apa yang dia bisa buat. Tapi kita gak pernah kenal hatinya. Karena waktu akhirnya dia bilang follow me, akhirnya orang ngejek orang-orang yang ngikut Yesus. Dia bilang, Kristen loh. Kristen artinya the follower of Christ. Dan mereka diejek saat itu karena mereka dianggap berasal dari sekte Nazarean. Sekte Nazarian itu berarti sekte dari Nazaret karena Yesus berasal dari Nazaret. Jadi awal-awal waktu mereka sebut-sebut orang Kristen tuh diejek sebenarnya. Oh, murid-muridnya bilang begini pasti sama teman-temannya. Mereka ngejek kita. Kita katanya orang Kristen. Kita buktiin sama mereka. Kristen itu seperti apa? Oh, mereka gak peduli. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Dan mereka semuanya mati martir kecuali Yohanes. Mereka pergi ke pelosok dunia. Matius sampai ke Afrika. Thomas kuburnya ada di India. Opa oma saya datang dari India. Dan mereka datang ke Indonesia tahun 1930 udah orang Kristen. Saya selalu berterima kasih sama Thomas yang membuka Injil di India. Kuburnya masih di sana. Dan mereka menggegerkan dunia dengan Injil dan mereka kasih tunjuk sama dunia. Kita orang, lo ngejek gue orang Kristen, ini gue kasih tunjuk siapa gue. Gue kasih tunjuk sama lo, gue nih Kristen yang sejati seperti apa. Nah ini masalahnya. Kita bilang kita orang Kristen, tapi kita gak paham bobot daripada kekristenan itu apa. Akhirnya banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Saya kasih perjalanan ya. Kita baca Yosua pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat 6. Ini sederhana banget. Yosua 1 ayat 2 sampai 6. Saya cuman mau Bapak Ibu ngelihat sesuatu yang dilihat sama semua orang. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini, kita harus tahu bahwa kita ini terangsang sama yang namanya pemberian. Coba lihat. Kita terangsang sama yang namanya janji Tuhan. Gak salah sih, cuman kita lihat aja ya. Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa udah mati, kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Perhatikan janji ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wow. Jadi nanti kalau dia masuk ke tanah perjanjian, semua tempat yang diinjak sama kakinya, itu jadi punyamu. Sebelum dia masuk udah dikasih janji itu loh. Berarti sebelum dia masuk, dia udah dikasih kemenangan sama Tuhan, betul? Ayat 4, dikasih teritori, detail teritorinya. Dari padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, tanah orang Het sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semuanya itu jadi daerahmu. Detail teritorinya. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Semua tempat yang diinjak sama kakimu akan jadi milikmu, teritorinya dikasih semuanya, dan siapapun yang melawan engkau, engkau pasti menang. Itu janji Tuhan. Terus, kita terangsang ya baca itu ya. Wow, luar biasa kan? Kita skip biasanya kalimat berikut ini. Padahal ini yang paling penting. Dikatakan begini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Terus Tuhan bilang begini, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Oh kita skip itu. Karena kita udah senang dapat jawaban doanya. Pasti menang, luar biasa jawaban doa. Tuhan udah janjiin kesembuhan, pemulihan, berkat, mujizat, luar biasa Tuhan. Gitu. Makanya kalau dilontarkan kata doa, konotasinya apa? Jawaban doa. Karena kita fokus sama jawaban doa, selagi nunggu jawaban doa, kan ngelewatin rintangan.
ngelewatin namanya proses, kita tidak menikmati penyertaan Tuhan. Kita tidak sadar dia lagi sertai kita. Kita kehilangan momen untuk intim sama dia. Dan dia lagi kasih tahu sama kita, saya gak pernah ninggalin kamu loh. Saya gak pernah membiarkan kamu loh. Kamu lagi nunggu dan kamu nunggunya sama saya. Dan saya ada di sampingmu dan gak pernah tinggalin kamu. Oh, karena orientasi jawaban doa, orang-orang banyak yang ngomong gini, aku kecewa Pak sama Tuhan. Kenapa? Ikut Tuhan pakai formula. Aku udah doa, aku udah puasa, mana Tuhan gak jawab? Saya paling sedih kalau ada orang ngomong gitu sama saya. Saya dalam hati gini, aduh, yang dikejar cuma tangannya Tuhan bukan hatinya. Dia kehilangan momen bahwa sepanjang hidupnya Tuhan sertai dia. Jelas banget nih di sini. Itu sebabnya, karena Tuhan juga tahu kok, bahwa Yosua nanti akan berhadapan sama sungai Yordan. Treatmentnya beda. Setelah udah dikasih janji ya, udah dikasih kemenangan nih, sebelum masuk tanah perjanjian dikasih kemenangan kan, tetap aja dia akan lewatin rintangan. Yang tadinya sama Musa cuma angkat tongkat gitu ya, laut merah kebelah, sekarang gak bisa. Sungai Yordan airnya sangat deras, dia harus mencelupkan kakinya di situ, baru sungainya terbelah. Dia akan lewatin rintangan, dia akan lewatin tembok Yeriko, dia akan pimpin bangsa yang akan disuruh ngiterin tembok Yeriko dan ada kemungkinan besar orang-orang Israel sampai di hari yang terakhir si Yosua bilang ini, jangan ngomong apa-apa ya. Karena ada kemungkinan besar itu mereka akan bersungut-sungut dan kalau mereka bersungut-sungut nanti kalau Tuhan suruh muterin lagi 7 hari gimana? Makanya di hari terakhir Yosua bilang ini, jangan berisik. Makanya ayat berikutnya Tuhan bilang gini sama Yosua, walaupun udah dikasih janjinya. Sama seperti kita hari ini. Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Aku udah kasih janji. Tapi sampai kamu dapat janjinya, kamu akan lewatin rintangan. Kamu akan diproses. Banyak orang kecewa sama saya di situ. Banyak orang gak percaya akhirnya sama saya di situ. Terus dia bilang begini, kenapa kuatkan dan teguhkan? Sebab, ada kata sebab di situ. Engkau akan memimpin bangsa ini. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kenapa? Mimpin bangsa itu susah banget. Karena banyak bersungut-sungutnya. Hari ini kita gak mimpin bangsa. Hari ini kita pimpin pribadi yang lebih susah diatur daripada bangsa Israel. Siapa? Diri kita sendiri. Makanya ya, janji Tuhan ada. Selama proses menunggu janji itu termanifestasi, nikmati perjalananmu dengan Tuhan. Itu yang paling penting, bukan jawabannya. Makanya ya, kalau dikasih buru-buru jawabannya, kita nggak pernah dewasa rohani. Makanya kadang-kadang Tuhan yang ulur-ulur waktu, dia biarin aja. Karena apa? Dia nggak pernah telat, dia nggak pernah lebih cepat, dia on time selalu. Dia ada punya kairosnya kepada masing-masing daripada kita. Makanya dia bilang apa? Ini loh aku udah janji, hari ini ya Bapak Ibu, kita ini berdoa dari posisi yang udah menang, sama seperti begini. Kenapa? Yesus sudah bilang apa? Selesai di kayu salib. Tetelestai, teleo, komplit artinya. Jadi waktu saya sakit di tahun 2019, divonis mati sama dokter, saya bilang gini, Tuhan terima kasih kesembuhan sudah aku terima. Saya gak minta-minta kesembuhan. Karena saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya berdoa dari posisi yang sudah menang, karena Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, kesembuhan sudah tersedia bagi saya, aku berdoa Tuhan kesembuhan sudah aku terima. Walaupun saya belum lihat. Cuman akhirnya perjalanannya jadi nikmat, karena selama prosesnya senantiasa ngucap syukur. Akhirnya saya setiap pagi terbangun sampai hari ini tersenyum. Usia kita terlalu pendek di muka bumi ini untuk hidupnya stres. Makanya ya banyak orang karena kejar-kejar pemberiannya Tuhan. Stres hidupnya. Makanya, nih coba lihat ya. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 10. Coba lihat. Ini salah satu contoh aja. Markus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 10. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya tuh kan. Mereka datang karena mereka attracted sama apa yang dilakukan sama Yesus. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya.
Makanya KKR kesembuhan rame. KKR pertemuan rohani, sepi. Gak ada yang datang. Karena yang dikejar pemberiannya dia. Waktu orang akhirnya ngejar-ngejar itu, mereka akhirnya di saat itu ya, punya pemikiran gini, ini adalah Mesias yang datang, yang nantinya bukan sekedar memberikan kesembuhan, Mesias ini akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Makanya Yesus sebelum masuk ke Yerusalem dia nangis. Karena dia menangisi hati mereka yang gak pernah kenal siapa dia. Sampai-sampai ada 3 kota yang dibandingkan dengan 3 kota di perjanjian lama. Korazim, Kapernaum, sama Betsaida. Andai kata itu terjadi mujizat di Sodom saat itu, pasti banyak yang bertobat, terima saya. Ini udah terjadi luar biasa segala macam, masih gak mudeng, masih gak ngerti siapa saya. Dan waktu dia masuk ke Yerusalem di atas keledai, semua orang teriak apa? Hosana, Hosana. Artinya apa? Save us. Selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Itu maksudnya. Mereka berharap dia jadi raja yang benar-benar raja, memerintah di Yahudi, di Yudea saat itu untuk membasmi semua penjajahan Romawi. Itu gak terjadi, dia datang bukan buat itu kok. Untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa, memberikan hidup yang kekal, dan lebih dari segala-galanya gak kepikir dalam otak mereka. Jadi waktu mereka tahu bahwa Yesus datang bukan untuk menjawab keinginan mereka, gak lama setelah itu mereka berteriak, salibkan dia. Oh tapi saya gak pernah ngomong salibkan dia Pak hari ini. Sama aja. Kita minta keinginan kita dijawab. Kita berdoa. Terus kita pakai formula. Terus kita mulai ngomong ini. Saya udah doa loh Pak, saya udah puasa Pak. Tuhan gak jawab-jawab. Kita akhirnya kecewa sama dia. Terus kita bilang ini, gue kecewa sama Tuhan. Itu sama aja seperti orang saat itu bilang apa? Salibkan dia. Sama aja. Makanya ya selama 26 tahun. 90% orang yang datang kepada saya. Kalau minta doanya begini. Doain saya Pak, bisnis lagi seret. Doain saya Pak, lagi resesi, mudah-mudahan profit perusahaan saya. Doain saya Pak, barang lagi nyangkut tuh di bea cukai. Doain saya Pak, biar anak cepat kuliah. Doain saya Pak, biar anak cepat dapat jodoh. Minta doa-doa kayak begitu sebenarnya gak salah sih ya. Cuman saya ngerasa apa tau gak? Tuhannya dewa, saya dukun. Sampai sekali-sekali saya punya perasaan begini, lama-lama gue charge ya lu minta-minta doa ya. 90% begitu. Saya mau boarding di pesawat, tinggal 3 orang lagi. Pak Billy ya, iya Pak, kenapa Pak? Minta doa boleh, saya pikirnya ketakutan terbang. Saya melipir ke kiri dong. Ada apa Pak? Bapak, istri, 2 anak. Gak ada apa-apa Pak, saya juga bingung Pak, terserah Bapak mau doain apa Pak. Ih elah, entar aja kali pas landing. Jangan kultuskan nama Tuhan, please. Kita ini hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Mediatornya Yesus. Jadi jangan kultuskan nama Tuhan. Saya gak bilang minta doa salah ya, enggak ya. Cuman akhirnya kita gak aktifkan iman kita. Kita semua tuh punya roh yang membangkitkan Kristus dalam kita. Ayo dong, aktifkan imannya. Cuman 10% selama 26 tahun datang kepada saya ngomong begini. Pak doain ya Pak, bisnis lagi seret. Doain supaya saya kuat Pak. Pak doain Pak, bisnis lagi seret. Doain ya Pak supaya saya berubah Pak. Saya ini tinggi hati Pak orangnya Pak. Pak doain saya Pak, yalah saya pergumulan sama rumah tangga saya Pak. Doain ya Pak supaya saya yang berubah Pak. Itu cuma 10% yang ngomong gitu. Salah satunya jemaat di sini maksudnya. Kan saya bilang, kan dari awal saya bilang saya cuma curhat. Jangan sensi gitu deh. 90% ini luar sana maksudnya. 10% ini salah satunya di sini. Itu loh. Muka-muka dewasa rohani soalnya. Makanya nyambung ngomongnya. Ya kan? Nah itu sebabnya sekarang gini ya, kita taruh ya. Tujuannya Tuhan buat hidup kita. Angka 8 deh. Angka 8 misalnya. Kita kan kalau datang kepada Tuhan kan selalu pengennya nambah-nambah, terus ditambah-tambahan, terus naik dan tidak turun. Memang betul Tuhan akan bawa naik terus, ya kan. Itu sebabnya kita mau nyampe angka yang ke-8, 4 tambah 4, 8. 6 tambah 2, 8. 4 kali 2, 8. Terjadi penambahan, terjadi multiplikasi, 8. Wah kita senang kalau kayak begitu. Pernah mikir gak? 9 kurang 1 juga 8. 10 kurang 2 juga 8. Sesekali kita ngalamin yang namanya kehilangan sesuatu. Loss.
mungkin kerugian bahkan di mata jasmani kita. Tapi itu dibiarkan terjadi supaya Tuhan bawa kita ke angka 8 itu. Di situ banyak yang marah sama Tuhan. Padahal kalau kita berani bilang saya adalah orang Kristen, pengikut Kristus, berarti kalau saya ngikut dia, berarti tangannya dia yang perkasa pegang tangan saya toh. Saya ngikut dia toh, kan dia jalan kemana saya ikut, betul gak? Dan dia gak pernah tinggalin kita loh. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalin kita. Tidak pernah bisa sesuatu pun atau apapun yang sanggup memisahkan kasih dia kepada kita. Gak ada. Diajak jalan sama dia. Sesekali dia lewat lembah kekelaman loh. Kita berteriak di situ. Terus Roh Kudus ingetin, jangan takut. Kan lagi jalan sama dia. Kan cuman lewat nak. Justru di saat seperti begini, buka telinga rohanimu. Karena di Alkitab dibilang Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di bait Allah. Justru di dalam kondisi yang gak enak begini, Tuhan bicara makin jelas kamu dengar. Makanya dibiarin lewat ke situ. Sama dia kok lewatnya. Kan ngikut. Terus yang hebatnya adalah kita ikut sama sosok pribadi yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Kita enggak, dia iya. Terus kita mau sok tahu lagi ngatur-ngatur dia. Kok enggak dijawab sih? Kok enggak sesuai sama keinginan saya sih? Katanya pengikut. Makanya ya, kalau kita akhirnya paham ini terjadi, kita paham juga apa yang terjadi sama murid-murid Yesus. Mereka saat sebelum mereka dapat kuasa kebangkitan saling banding-bandingkan diri kan. Saling bilang begini, oh gue lebih besar daripada lo, gue lebih hebat daripada lo. Saling banding-bandingkan diri. Waktu setelah ada kuasa kebangkitan, tiba-tiba nih ada yang namanya Stefanus martir. Tiba-tiba abis itu Yakobus dipenggal kepalanya sama Herodes Agrippa, cucu daripada Herod the Great. Abis itu kisah berikutnya, kisah Rasul 12, tiba-tiba Petrus di penjara, dapat mujizat Tuhan, dilepaskan belenggunya, keluar dari penjara sama malaikat Tuhan. Ada yang martir, ada yang dapat mujizat. Semuanya gak pernah banding-bandingkan diri. Karena mereka pahamnya begini, mujizat terjadi untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan kepentingan saya. Kalau memang waktuku sudah selesai, selesai. Kalau dia dapat mujizat, gak apa-apa. Karena kepentingan sorga mau dinyatakan lewat hidup dia. Semua kita, apapun yang terjadi, Tuhan lagi pertontonkan kemuliaannya kepada dunia lewat semua anak-anaknya. Dengan cara yang berbeda-beda. Itu Tuhan. Makanya kalau kita bawa anak-anak kita pergi kemana-mana, kita kasih mereka apa? Minyak telon tuh. Minyak telon kenapa ya kalau di kulit anak-anak tuh enak banget baunya. Coba taruh di kulit kita. Mana lu pakai apaan sih lu ah? Gak enak banget kayak minyak kemenyan lu ah. Padahal minyak telon di kulit anak-anak tuh enak banget ya kan, bener ya. Terus udah gitu anak-anak dikasih baju yang bagus gitu ya, terus mereka jalan, kita ajak mereka ke mall, ajak ke gereja. Yang muji siapa? Teman-teman kita kan. Aduh pak anaknya cantik banget, aduh pak anaknya wangi banget sih. Yang bangga siapa? Orang tuanya. Anaknya cuma pelongo-pelongo gak ngerti apa-apa. Karena kita yang dandanin, kita yang kasih mereka wangi-wangian. Saya pernah dulu waktu Keaton masih kecil. Saya ini kan dulu terlibat sampai gantiin pampers segala macam, saya mandiin, semua saya terlibat lah. Saya bapak yang terlibat dalam hal gitu-gituan dulu. Jadi saya lagi gantiin pampers nih, wah sibuk kan gantiin pampers. Mukanya dia kan di sini, wah sibuk bersihin semuanya. Tiba-tiba dia ngambil baby cologne, tau gak baby cologne? Yang buat wangi-wangi, dia ambil, gak tau kenapa tuh pas lagi posisi kebuka, dia begini dong, lok. Keminum sama dia. Itu kan ada alkoholnya dikit mungkin kali ya, berapa setengah persen kali ya. Tapi tetap buat baby kan itu pengaruh alkohol loh. Tiba-tiba abis saya gantiin baju, saya kan sempat angkat tuh. Tiba-tiba dia agak-agak mabok tuh. Kamu kenapa sih abis mandiin anak tuh anak jadi kayak mabok gitu. Saya gak berani ngomong sama istri saya. Kok minum baby cologne. Besoknya baru saya ngaku. Nah gini ya. Coba kita lihat Lukas 17, coba lihat. Saya kasih 2 perikop ini ya, terus kita tutup deh. Banyak banget saya mau bagiin sebenarnya. Lukas 17 ayat 11 coba lihat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Lukas 17 ayat 11. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu dibenci sama orang Yahudi. Mereka punya kepercayaan sendiri namanya Samaritanisme. Mereka tuh ada karena mereka perkawinan antara Yahudi dengan bangsa lain. Jadi mereka dibenci lah. Mereka dianggap orang asing. Makanya di sini dibilang orang asing nanti. Satu-satunya orang yang terkesima sama sang pemberi, cuman orang asing ini. Terima kasih ya Tuhan. Terus Yesus bilang begini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Anak-anak kita dulu waktu masih kecil dikasih kado, kabur sama kadonya, betul gak? Terus kita bilang apa? Bilang apa? Kita ngajarin mereka kan? Bilang apa? Mereka bilang terima kasih, kita gak dilihat. Yang dilihat kadonya. Mereka kabur sama kadonya, bilang apa? Thank you mami, thank you daddy. Kadonya yang dilihat, kita gak dilihat. Dia bilang terima kasih karena diharuskan. Itu anak-anak terkesima sama pemberiannya. Anak-anak saya juga gitu waktu saya pulang dari luar kota. Sampai di rumah mereka peluk saya masih kecil-kecil kan. Daddy I miss you. Aduh seneng banget rasanya dengar itu. Ujungnya gak enak. Oleh-olehnya mana Dad? Karena mereka mengenal bapaknya adalah pemberi oleh-oleh. Sama pemberi kado. Salah satu yang mereka kenal begitulah. Dengan beranjaknya mereka makin dewasa. Di umur 9 tahun Keaton saya bawa beli Lego waktu dia lagi ulang tahun. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Tadi waktu Daddy lagi bayar, itu gak bayar kan? Bayarlah. Kok aku gak lihat ada uangnya? Apaan tuh yang kartu-kartu gitu? Itu kartu kredit namanya saya bilang gitu. Berarti gak bayar dong? Bayarlah. Kartu kredit itu nanti ada tagihan. Ketika tagihannya datang, orang-orang banyak yang nangis. Terus dia bilang gini Daddy aku punya solusi. Aku berapa minggu lalu diajak pergi sama Oma. Oma pergi ke sebuah mesin, Oma pencet, cash keluar. Uang keluar, berarti omanya ngajak dia ke ATM. Daddy kalau gak punya uang ke situ aja. Pencet, uang keluar. Terus saya bilang, kalau kamu ke situ saldonya 0, itu kartunya ketelan kamu pencet. Dia mulai ngerti, oh ini konsep uang nih, ada uangnya gitu ya. Dia sampai di rumah, dia gak buka tuh kado. Dia pelukin saya, dia makan malam, dia tidur sama saya, dia bilang thank you ya Dad, thank you ya Dad. Dia pokoknya pelukin saya sepanjang malam. Besok pagi baru kadonya dibuka. Istri saya bilang begini, wah anaknya udah dewasa ya. Dia terkesima sama bapaknya, bukan sama pemberiannya lagi. Cuman satu yang balik ke Yesus. Dan di akhir daripada ini semuanya Yesus bilang begini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahasa Inggrisnya your faith has made you whole. Artinya kesembuhannya sempurna. Yang satu sembuh, bekas kustanya masih ada. Makanya ditanya gini, yang 9 mana? Masih ada lagi yang saya mau tambahkan gitu loh. Yang satu akhirnya bekas kustanya hilang. Yang 9 cari kerjaan susah, ada bekas kustanya. Yang satu cari kerjaan gampang. Kecuali dia bersaksi dia bekas pengidap kusta, gak ada yang tahu dia bekas pengidap kusta. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambahkan dalam hidupmu. Kalau kita terkesima sama sang pemberinya, bukan sama pemberiannya. Yang namanya penambahan lah, favor lah, segala macam, itu otomatis Tuhan kasih. Karena kita akan dibuat dewasa, kita akan makin dewasa di dalam Kristus. Ya. Saya tutup dengan Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Firman Tuhan katakan begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini adalah kisah tentang Hanaya, Misael, dan Azaria atau yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Dan mereka kalau nggak menyembah dewa yang didirikan nama Raja Nebukadnezar, mereka akan dibuang ke dalam tungku api alias dibakar hidup-hidup. Oke, mengerikan lah. Dibakar hidup-hidup berarti dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Ya. Jadi waktu mereka bilang bahwa Tuhan kami sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, mereka lagi kasih tahu bahwa Tuhan kami sanggup melakukan itu. Udah. Ayat berikutnya ini selalu membuat saya merinding karena mereka bilang begini, tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami akan mati martir di situ. Kami akan dibakar hidup-hidup. Kami tahu Tuhan kami sanggup kok. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Dengan kata lain mereka lagi bilang begini, apapun yang terjadi, komitmen dan ketaatan kami kepada Tuhan itu tanpa kondisi dan tanpa syarat. Mereka lagi kasih tahu sama semua orang saat itu bahwa kami adalah pengikut Tuhan. Apakah itu akan keluar dari mulut kita? Kalau hari ini ada hal-hal yang belum dijawab, atau mungkin gak dijawab sama Tuhan, kita masih deklarasi, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau setia. Apakah itu yang kita akan pertontonkan kepada dunia, memberitahu bahwa saya adalah pengikut Kristus. Saya ikut dia tanpa kondisi, saya ikut dia tanpa syarat. Ada seorang teman saya yang bersihin gedung gereja di hari Sabtu untuk ibadah hari Minggu. Gereja kecil, keluarga sederhana, keluarga yang masih sangat muda. Setelah selesai bersihin gedung gereja, dia, istri, dan anak yang masih kecil pulang ke rumah. Sampai di rumahnya mereka ingin melewati Sabtu malam bersama-sama, mereka buka rumahnya, gas di dapur bocor. Rumahnya meledak. Istrinya meninggal. Suami dan anaknya luka bakar. Satu hari waktu saya ketemu dengan teman saya ini, saya gak pernah lupa dan saya menahan tangisan saya. Ketika dia katakan, Kak Billy, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik buat hidupku. Bagi saya, dia adalah pengikut Kristus. Bagi saya, itu orang Kristen. Dia ikut Tuhan tanpa syarat. Dan pada akhirnya saya tutup dengan ini. Kita akan sanggup menjawab 5 pertanyaan dalam hidup kita. Yang sering kali mungkin kita tanya tanpa kita sadari, atau kita akhirnya kebingungan sama diri kita. Dan kita harus bisa menjawab 5 pertanyaan ini, supaya hidup kita jadi berarti. Siapa saya? Siapa identitas saya? Makin kenal dengan Tuhan, kita makin kenal siapa kita. Kita akhirnya akan mengabaikan semua opini-opini orang tentang diri saya. Mereka, lo mau ngomong apa ya terserah lo lah, itu opini lo. Karena identitas gue adalah segambar dan serupa seperti Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan adalah gue adalah orang yang lebih daripada pemenang. That's it, itu identitas gue. Lo mau ngomong apa terserah. Dia akan ngerti identitasnya. Yang kedua dia ngerti, kita akan ngerti kita berasal dari mana. Ambasadornya Tuhan, duta besar kerajaan sorga, berasal dari kerajaan sorga. Dikirim ke muka bumi ini dengan jangka waktu tugas hanya 70 kalau kuat 80 tahun. Itu ayat di Mazmur, jangan stres gitu ngeliatin saya. Karena kalau kita ambasador atau duta besar kerajaan sorga berarti sama seperti duta besar di Amerika yang ada di Indonesia, semua gajinya dibayarin sama negara Amerika toh yang kirim dia ke sini. Berarti semua kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan sorga. Karena dia yang kirim saya ke sini. Itu sebabnya dikatakan jangan khawatir dan berkata apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. Matius 6 ayat 31. Jangan sekedar khawatir loh, jangan berkata juga, malu-maluin soalnya. Berkata itu apa? Ngeluh, aduh gimana ya. Ngucap syukur. Karena kita semua duta besar kerajaan sorga. Bukan berasal dari sini. Yang ketiga kita akan paham, kenapa ya saya hidup di sini? Kenapa ya hidup saya buat apa ya? Kalau tadi pagi kita masih dikasih nafas kehidupan, berarti masih ada orang yang butuh kita. Karena kehidupan adalah selalu untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga kepada orang di sekeliling kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita akhirnya paham, wah masih dikasih nafas kehidupan, berarti dunia ini masih butuh saya. Saya harus warnai dunia ini dengan kebenaran firman. Setiap kali saya berjalan dimanapun Tuhan tempatkan saya lagi ibadah dimanapun saya berada. Yang keempat kita akan mengerti bahwa setiap kita punya zona kekuatan masing-masing. Kita punya kehebatan masing-masing, punya talenta, kepribadian, karunia, kreativitas yang berbeda-beda. Ya, sama seperti Nehemia di kerajaan Artasasta, dia adalah orang Yahudi, orang asing ada di sebuah negara, dia orang yang pasti digaji besar, dia kerja F&B, juru minumnya raja. Tiba-tiba satu hari dia bilang gini, aku resign ya. Hah, resign? Mau ngapain? Pulang kampung. Kemana? Yerusalem. Kan gue orang Yahudi. Mau ngapain? Tembok Yerusalem udah ratusan tahun raja terbengkalai, saya mau bangun. Lah lu kan juru minum. Ternyata dia menemukan zona kekuatannya dia. Alih profesi loh itu. Dari F&B jadi teknik sipil. Dia pulang ke Yerusalem, gak sampai 3 bulan tembok Yerusalem selesai dibangun. Jadi bupati dari sana. Semua kita dikasih kehebatan sama Tuhan masing-masing. 2 tahun lalu anak saya, Keitan yang tahun depan akan kuliah. Tiba-tiba masuk ke kamar malam-malam sebelum mesbah keluarga dia bilang begini. Dedi, mami aku udah tahu aku mau ngambil apa di college nanti di kuliah. Apaan dek? Sport science. Apaan tuh dek? Gak pernah denger.
Gini, aku ajarin ya, dia bilang gitu. Jadi kan tahu F1 ya, mobil balap F1. Itu ada yang namanya trainer di dalam situ. Trainer tuh disebut sport scientist. Dia harus ngajarin pembalap-pembalap itu harus ke gym. Dan semua olahraga tuh nge-gymnya beda-beda, dia cara-caranya. Jadi liatin deh pembalap-pembalap, badannya slim-slim semuanya. Jadi yang dilatih ototnya apaan di situ? Otot leher, Dad. Karena mereka itu jet darat 300 km per jam. Jadi waktu nyentak begini, dek gitu, otot leher harus kuat. Oh gitu, iya. Gak bisa nge-gym kayak Dedi kegedean, gak masuk ke kokpitnya. Bener loh saya bilang gitu. Berapa tahun yang lalu saya pernah ke pabriknya Toyota di Jepang. Saya kenal sama manajernya. Dia bilang gini, sebelum nih showroom pada buka ya. Gue punya mobil F1 yang kita pakai di ajang F1 tahun lalu ada di belakang tuh. Lu mau cobain gak? Masuk ke belakang gue fotoin. Maulah, ke belakang. Saya suruh masuk ke kokpitnya, kagak muat. Kegedean, kagak muat. Ya elah kegedean lu Bil, tangannya sampai keluar begini fotonya, jelek banget kan. Jadi di situ saya baru paham, oh gitu deh, bener deh. Dedi pernah tuh masuk gak muat deh gitu. Iya Dad, gak boleh Dad. Nanti pelajaran yang olahraga yang beda lagi itunya. Nanti kalau ada yang injured misalnya, ada yang cedera umur 20 sama 30, penanganannya beda, rehab medis tuh namanya. Udah gitu nanti misalnya ada orang yang stroke umur 20, 30 juga beda penanganannya. Terus nanti kalau ketika atlet-atlet itu pada lagi injured gitu, lagi gak bisa main, itu kan harus tahu cara ngomongnya, diajarin semua di situ Dad. Oh gitu. Terus berapa bulan yang lalu kita ada pelayanan, diundang pelayanan ke Australia. Di situ ada orang-orang Australia bilang gini sama saya, Pak, Bapak tahu nggak tuh sport science universitas yang the best Pak, itu ada di sini Pak. Oh serius? Iya. Bapak tahu nggak kemarin juara 4 Olimpiade siapa? Pasti juara 1 sama 2-nya Bapak tahu kan? Iya, Amerika sama Cina. Yang satu 300 juta orang, yang satu lagi 1 miliar orang. Juara 3-nya Jepang kan Pak, juara 4 Australia Pak. Karena kita jagoan begituan Pak. Dan Bapak harus tahu kita juara 4, jumlah penduduk kita cuma 26 juta Pak. Kalah sama Jabodetabek. Jabodetabek 30 juta. Makanya mumet kita kan di sini kan orang di mana-mana kan. Dia di sana negara segede gitu cuma 26 juta. Dan mereka juara 4 Olimpiade. Oh gitu, diajarin. Jadi kita terbuka kan pikirannya. Oh gitu ya, hebat juga ya. Tuhan bisa kasih sesuatu di dalam hati manusia. Sampai dia bisa bilang, aku mau ambil ini, aku mau ambil ini. Tips buat orang tua, kalau anaknya mau kuliah tertentu, jangan dilarang-larang. Tuhan kasih itu dalam hatinya dia. Saya sedih banget dulu ada anak mau ambil musik, tiba-tiba bapaknya ngomongin di depan saya, dapat uang dari mana ambil musik? Kan saya jitak tuh harusnya. Itu melecehkan Tuhan. Kok dilihat uangnya sih? Kan memang tahun 80-an tuh saya kuliah kan semuanya begitu. Kedokteran, teknik, ya kan? Terus insinyur lah, apalah begitu-begitu. Giliran mau ngambil yang lain-lain gak boleh. Gak ada duitnya katanya. Enak aja. Semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu untuk mewarnai dunia. Uang kan ngikut, jangan kejar uangnya. Kejar purpose-nya Tuhan dalam kita. Dan pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Kita semua akan paham kemana kita akan pergi nantinya. Semua kita akan dipanggil pulang ke rumah. Amin. Masalahnya kita gak pernah ke rumah itu. Oke, bukan itu tuh salah tuh statementnya. Kita udah pernah, kita kan berasal dari situ. Cuman kita kan gak inget. Kita kan dikirim dari sorga ke rahim ibu kita kan. Cuman ada yang inget gak? Kayak dulu kayak gimana di sorga? Gak ada yang inget kan? Nah kalau kita udah pernah ke sana, pasti kan kita senang kalau kita ada yang dipanggil pulang. Betul gak? Sekarang kalau misalnya ada yang ke Bali, ya ampun asik banget sih ke Bali. Karena kita udah pernah ke sana atau lihat fotonya. Ini kan kita gak pernah pulang ke rumah Bapak. Dan itu kan keren banget rumah Bapak. Jadi ketika ada yang meninggal, kita bilang gini, ya ampun meninggal ya. Ya ampun kita sedih dan kita stres. Harusnya kalau kita tahu dia pulang ke rumah Bapak dan kita pernah ke sana, lu tahu gak sih itu meninggal? Ya ampun keren banget. Kapan dipanggil pulangnya? Tadi pagi. Dia gimana caranya? Dia jatuh di kamar mandi. Ya keren banget ya, berarti rohnya diambil tuh ya. Sampai badannya jatuh, tertinggal dia dibawa pulang tuh sama malaikat. Ih keren banget ya. Gue kapan ya gitu. Pasti kan gitu. Bener gak? Terus kita ke rumah duka, kita lihat teman kita di peti jenazah. Ya ampun bro, gue kapan ya bro? Aduh asik banget sih lu udah pulang bro gitu. Kita ketakutan malah. Padahal dipanggil pulang ke rumah Bapak loh. Cinta Tuhan, cinta. Siapa yang pulang duluan? Ogah enak aja. Kan gitu. Ayo ngaku deh. Saya juga gitulah kadang-kadang. Karena daging kita kan kuat. Makanya kalau di Tesalonika dibilang janganlah berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu waktu kelak kita akan berjumpa dengan mereka lagi. Itu 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Oke? Waktu saya udah habis. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membagikan sebanyak-banyaknya. Paling tidak hari ini kita pertanyakan itulah kepada diri kita sendiri.
Apakah saya orang Kristen? Apakah saya paham saya itu Kristen yang benar? Kejar hati Tuhan, jangan kejar pemberiannya. Dan kita akan menikmati perjalanan dia, penyertaan dia setiap hari. Itu sangat-sangat nikmat. Saya mau kita bangun pagi tersenyum semuanya. Karena Tuhan punya damai yang indah dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang indah untuk hidup kami. Hari ini kami berdoa Tuhan. Kami belajar tentang arti bobot daripada kekristenan dalam hidup kami. Dan kami mengerti hari lepas hari kami tidak mau sampai kami kehilangan kesempatan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami yang namanya momen-momen ketika Tuhan tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan kami. Dan justru saat-saat seperti itu adalah momen yang sangat berharga untuk kami menikmati Tuhan, belajar isi hati Tuhan, makin jadi orang Kristen yang makin dewasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya bahwa kami mau terkesima sama Sang Pemberi, bukan sama pemberiannya. Kami mau terkesima sama Tuhan, karena Engkau luar biasa bagi kami. Engkau membuka dirimu Tuhan, untuk supaya kami bisa kenal Engkau. Betapa ruginya kalau kami gak kenal-kenal siapa Engkau. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami percaya semua pengalaman kami dengan Tuhan akan menimbulkan kesaksian demi kesaksian. Yang membawa kehidupan kami makin dewasa di dalam Tuhan. Seperti Petrus katakan, kami akan bertumbuh di dalam kasih karunia. Supaya kami tidak tersesat dan kami tidak kehilangan pegangan. Meteraikan firman ini, supaya kehidupan kami dimerdekakan setiap hari. Nah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom NIC Fam, selamat datang di Ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani untuk kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman Youth, ibadah Youth akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat di bulan November di jam 3 sore. Yuk teman-teman yang dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, mari berkumpul bersama di NIC Youth Service. Selain itu, kita juga ada Sports Day. Teman-teman boleh mengunjungi Gates Lounge yang ada di depan untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, Kids Church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Yang tidak kalah penting, jemaat yang ingin dibaptis, baptisan akan dilakukan di bulan Desember, tepatnya di tanggal 21 Desember 2024. Dan pembekalan pembaptisan akan dilakukan di tanggal 15 Desember 2024. Untuk formulir pembaptisan dan pendaftaran jemaat bisa langsung menuju guest lounge. Hari Natal sudah dekat. Buat semua jemaat NIC akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 Desember 2024. Selain merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan ada special performance dari Praise and Worship NIC, drama musikal, dan performance lainnya. Perayaannya akan diadakan mulai pukul 9.30 dan jam 1 siang, bertempat di NIC Hall ini. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan tetangga kalian ke tempat ini. Let's celebrate Christmas together! Sekian weekly news dari NIC, terima kasih and God bless you! Haleluya, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua diberkati oleh pemberitaan firman pada malam hari ini. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan.
Haleluya. Terima kasih atas pemberitaan firman yang disampaikan oleh Pastor Billy Lantang pada malam hari ini. Kiranya memberikan kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini di NIC? Oh ada. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah di NIC. Ya Bapak Ibu Saudara, di hadapan Bapak Ibu Saudara ada amplop persembahan yang nantinya dapat diisi dan juga akan dimasukkan ke dalam kotak setelah pulang nanti. Dan juga di balik amplop tersebut ada barcode yang dapat di-scan apabila ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, sambil persembahan dipersiapkan, saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah hari Minggu pada tanggal 17 November akan diadakan 2 kali ibadah, yaitu ibadah yang pertama pukul 9.30 pagi dilayani oleh gembala kita di tempat ini, Pastor Daniel Susanto, dan ibadah yang kedua pada pukul 11.30 akan dilayani oleh Pastor Robertus Budi Setiono, dan yang pastinya keduanya akan disertai dengan Kid Church. Dan ibadah youth diadakan setiap minggu kedua dan keempat. Dan untuk anak-anak muda, dewasa muda, profesional muda, jangan lupa untuk hadir pada ibadah youth di tanggal 24 November nanti di pukul 3 sore. Jangan lupa ya untuk bergabung di dalam komunitas selagi kita masih muda. Amin. Dan hari Kamis minggu depan pada tanggal 21 November, seperti ibadah di tempat ini, ibadah tengah minggu, akan dilayani oleh Pastor Yeri Pati Nasarani. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman. Dan mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang daripadamu sehingga kami sudah mendapatkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan juga saat ini kami ingin memberikan yang terbaik di dalam persembahan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang memberikan dengan tulus dan sukacita. Dan kami percaya Engkau akan senantiasa memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Dan Engkau akan mengurapi di dalam kemegahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua pasti sudah mendapatkan pelajaran yang penting buat kita ya. Belajar sesuatu? Amin. Terima kasih buat Pastor Billy Lantang. Ini adalah satu pembelajaran yang sangat dalam. Karena terkadang kita sebagai orang Kristen gak menyadari bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Tapi kita adalah penganut agama Kristen. Kalau kita jadi orang Kristen yang sejati, kita tahu isi hati Tuhan. Dan kita akan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Baik teman-teman, kiranya apa yang disampaikan Pastor Billy Lantang bisa menjadi rema buat kita untuk bisa mengubahkan kita semakin hari semakin indah, semakin dalam perkenanan Tuhan yang luar biasa. Karena inilah masa-masanya gereja kita harus bergerak menjadi orang Kristen yang sejati. Amin.
Mari kita tundukkan kepala kita, akan tutup ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di malam yang indah ini kami kembali belajar sesuatu yang begitu penting dalam hidup kami. Kami disadarkan bahwa kami bukan penganut agama Kristen, tapi kami adalah orang-orang Kristen. Kami adalah orang-orang yang mengikuti jalur dan jalannya Tuhan. Biarlah kami senantiasa dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Biarlah kami senantiasa paham dan peka kemanapun Tuhan berjalan. Biar kami juga bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah ditanamkan dalam diri kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami semua. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Bahkan Tuhan itulah yang senantiasa juga menggendong kami di saat-saat kami harus melalui lembah yang kelam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami semakin sadar akan keberadaan-Mu, semakin sadar akan penyertaan-Mu. Dan biarlah kiranya kami semua berubah sikap kami, perilaku kami, supaya kami menjadi orang-orang pengikut Engkau yang setia. Biarlah orang di luar sana juga melihat bahwa kami adalah pengikut Kristus yang setia. Dan bahkan itu akan menjadi magnet yang akan menarik mereka untuk datang bersama-sama dengan kami, menikmati menjadi orang Kristen yang sejati. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan terus akan berkati kami. Tuhan akan terus membawa kami naik dan tidak akan turun. Tuhan akan bawa kami jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terus memberkati kami, Tuhan akan mengurapi kami senantiasa. Engkau akan berikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik buat semua permasalahan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia buat kami. Kami hanya percaya, tanpa kami harus melihat, kami tetap percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, ibadah telah selesai. Bapak dan Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia Allah Bapa Tuhan kita bersama dengan kasih Yesus yang sejati, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan juga dalam penyertaan Roh Kudus yang manis menjemput kita, memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan. Kita semua yang percaya menerima berkat kasih karunia Tuhan, kita semua katakan amin. Tuhan berkati. Memberkati.